pada saat ini mau tidak mau kita harus masuk pada alur atau jalur spirit Merdeka Belajar, yaitu pendidikan yang akan memberikan perhatian khusus untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. Karena itu pembelajaran yang ditawarkan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Ada keprihatinan di kalangan kita karena kita belum ada orang yang mengikuti program guru penggerak, bahkan sampai dengan angkatan ketiga. Maka tindakan proaktif yang kita lakukan adalah kita segera mengadakan pelatihan untuk pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kita berencana tanggal 8 sampai 10 Desember 2021 kita mengundang 8 guru penggerak tingkat SMA angkatan 1 Kabupaten Sika. Dalam pelatihan ini kita mau meminta sharing, bahkan juga petunjuk praktis dari guru-guru penggerak itu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan implementasinya dalam pembelajaran yang kita lakukan, dengan mulai dari perencanaan pelaksanaan pembelajaran RPP berdiferensiasi, sehingga kita harus melakukan kegiatan pelatihan secara intern agar kita sudah bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi hari ini kita akan buat tes. Ibu akan bagi ini satu. Ibu akan kasih satu soal untuk uji pemahamannya kalian. Kira-kira yang kita belajar minggu lalu sudah paham atau belum? Orang sini. Baby. Tulis nama yang sudah dapat, langsung tulis nama lengkap. Pak, bagi kelompok ini mungkin kamu bingung, kok kelompok 1 hanya 4, kelompok 2-nya kok lebih banyak, hampir 9 orang sampai di kelompok 4. Nah, kelompok-kelompok ini Pak bagi berdasarkan diagnosa di kelas ini. Kelompok 2 ini, kemarin data yang masuk, Pak baru menyadari, mengerti bahwa kelompok 2 yang ada 9 orang ini dari 3 alat yang kita pakai nanti, mistar, jangka sorong dengan mikrometer, itu dari 3 alat itu mereka masih bingung alat yang ketiga, yaitu mikrometer. Penggaris atau mistar dengan jangka sorong mereka sudah mampu untuk mengukur. Mereka ini kelompok 2, tapi waktu bekerja dipisah. Yang warna kuning ini satu kelompok sendiri, yang warna putih ini satu kelompok sendiri. Tujuannya supaya jangan terlalu banyak. Kalian paham kasih. Pak bagikan alat ini, mungkin ada yang dapat penggaris, ada yang dapat mikrometer. Bukan Pak membedakan. Ini artinya Pak kasih alat itu, mereka sudah mengerti alat yang dipakai. Maka yang belum mengerti pakai alatnya, Pak ada bantuan. Nanti Pak juga sebagai gurunya yang membantu, tetapi Pak juga punya aplikasi atau video yang bisa kau tonton untuk bisa mengerti cara membaca alat yang kita pakai sekarang. Pak kirimkan di grup, boleh diakses.
Pembelajarannya sangat menyenangkan karena sebelum pelajaran kita akan mulai dengan permainan game yang masih kaitannya dengan materi. Kalau menurut saya, sebelum masuk ke sekolah ini, di SMP kami lebih diberikan tugas dan diberitahu untuk sendiri mencari tahu. Ya, saya merasa bahwa sekolah di sini dapat mengembangkan wawasan saya, bisa memajukan pengetahuan saya juga. Guru-guru yang mengajar di sini juga mengikuti cara kami berpikir, membagi kelompok sesuai kemampuan kami dan diberi perhatian lebih pada kelompok yang kurang memahami materi. Setelah kita mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi pada 1 semester yang lalu, memang dari jumlah yang melakukan itu belum 100%. Hal ini mungkin disebabkan karena penguatan kompetensi secara orang perorangan masih harus terus ditingkatkan. Karena itu kita akan melakukan lagi pelatihan in-house training, dan ini mesti lebih gencar kita lakukan karena sekolah kita ini sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Sebagai sekolah penggerak itu mau tidak mau harus mengimplementasikan kurikulum merdeka, dan mengimplementasikan kurikulum merdeka itu berarti harus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pantauan saya, dalam beberapa kesempatan ketika juga melihat atau memeriksa Bapak Ibu punya RPP perangkat pembelajaran, masih belum, ya boleh dikatakan antara satu guru dan guru yang lain masih sangat bervariatif. Ini mungkin karena kita harus lebih continue untuk melakukan pelatihan-pelatihan, karena dengan itu akan menjadi lebih baik. Maka kita akan berencana untuk melaksanakan in-house training bersama seorang instruktur yang sudah tidak lazim untuk kita, Ibu Dr. Nini Kristiani. Nanti bulan Mei kita akan melakukan itu. Kelas, kita tidak menyamakan mereka atau membayangkan bahwa mereka itu sama. Kita tidak boleh menyeragamkan anak dalam satu kelas. Karena dari dasar saja kita tahu mereka beda, orang tua beda, pendidikan orang tua juga beda, kesiapan belajar juga beda. Berarti itu harus disadari oleh guru sebagai fasilitator di dalam kelas. Impact-nya bahwa anak-anak yang low learners bisa mendapatkan pelayanan lebih dari guru. Peristiwa yang berkaitan dengan misalnya jumlah penduduk atau jumlah sebaran hewan di setiap wilayah itu kan pasti tidak merata toh, makanya itu dijelaskan pakai prinsip persebaran. Kira-kira yang nomor 1 menurut kamu pakai prinsip apa yang kamu jawab kemarin? Dan mengakibatkan Kemudian, kalau tikus mati tidak ada bakteri pengurai atau penghancur, maka dia menjadi bangkai dan semua itu. mungkin di sini terlalu tidak bisa apa? Dia memecahkan batu di pinggir sekali. Pelajaran tambahan juga membantu kami lebih memahami lebih dalam tentang pelajaran atau materi kami karena didampingi langsung oleh guru dan dapat berdiskusi dengan mereka lebih mendalam. Dengan gaya belajar kami masing-masing, kami bisa mengetahui materinya lebih dalam lagi, dan juga pembelajaran tambahan di sore hari itu dapat memberi pemahaman kami karena materi yang kami pelajari akan dibimbing lagi oleh Bapak Ibu.